Saya dipanggilnya apa julukannya? Lah saya ganti-ganti mulu kan. Lagi waktu kemarin musim lato-lato, saya dipanggilnya Kiai Lato-Lato. Iya. Lah sekarang Jaka Samudra katanya nih, udah 2 tahun nih dari ini nih, mulai nih. Ya kagak apa-apa dah, biarin. Cuma kalau samudra itu kan laut ya Bu ya. Saya berarti kepanasan gue di laut, makanya hitam saya wajar. Coba Ibu saya tanya jujur, saya hitam apa putih? Dan jujur sih jujur Bu, tapi Masya Allah. Sekali lagi, saya hitam apa putih? Ya. Saya jauh-jauh Ustaz Jepi, Kiai Haji Abdurrahman dari sono Sukatani, Pulau 3 sampai ke sini dikatain hitam doang. Tapi kagak apa-apalah, saya senang. Kenapa? Karena pada pagi hari ini kita bisa memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Bu, di mana di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ Allah turunkan rahmat yang begitu banyak tiada terkira. Kalau seandainya Allah turunkan air hujan dari langit, masih ada malaikat yang bisa menghitung berapa tetes air yang jatuh dari langit ke bumi. Tapi kalau di suatu tempat ya, karena saya gregetan nggak rasa gitu. Ya, ya. Tapi kalau di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada satupun malaikat yang mampu untuk menghitung berapa banyak pada saat ini Allah turunkan rahmat di hadapan kita. Alhamdulillah. Jadi kita ini lagi berenang dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya keteknya pada basah, keringet besar. Iya, kagak apa-apa, beringsang ya beringsang. Yang penting kita jangan kepanasan nanti pada yaumil kiamah, agar kita jangan kepanasan nanti di padang mahsyar, supaya kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa biasanya hikmah dari peringatan maulid? Tentu dengan mencontoh dan meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah dikatakan Bu, kalau Rasulullah kakinya apa pada bengkak, bekas apa pada bengkak? Bekas sholat tahajud, bitulil muksi, bitulil qiyam, maka kaki Rasulullah apa pada bengkak. Sedangkan Rasulullah udah dijamin masuk surganya paling dulu. Rasulullah dijamin seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita makan belum tentu. Ah Ustaz, tapi orang sini banyak yang kakinya pada bengkak. Kenapa? Asam urat, rematik, kecocok kiong, kirain bekas tahajud. Kalau Rasul mah kakinya pada bengkak bekas tahajud, bekas sholat malam karena berdiri terlalu lama. Nabi Muhammad itu adalah manusia hebat tuh. Nabi Muhammad manusia besar, Nabi Muhammad manusia mulia, Nabi Muhammad dijamin masuk surga lebih dulu sebelum para nabi dan rasul yang lain masuk ke dalam surga. Yang harus kita ambil hikmahnya, sekalipun Nabi Muhammad adalah manusia yang hebat,
sekalipun Nabi Muhammad adalah manusia yang diampuni segala dosa-dosanya, sekalipun Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia disegani oleh seluruh alam semesta, tapi baginda Nabi Muhammad tetap patuh dan tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Tapi mudah-mudahan kita bernaung, berlindung di bawah syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, kita bisa masuk surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Contoh kecil, kalau kita mencontoh akhlak baginda Rasul di dalam rumah tangga Rasulullah, beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena Rasulullah rumahnya sakinah, mawadah, warahmah, nyaman, adem, damai, selalu rukun. Kagak kayak kita rumah tangganya ruwet, ribet, berantem mulu. Jangan sampai. Tapi kita harus mencontoh keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bagaimana akhlak Siti Aisyah? Siti Aisyah itu Bu, siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah itu siapa? Istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau Rasulullah berangkat berjihad, kalau Rasulullah berangkat berperang, Rasulullah berdakwah, Rasulullah bertemu dengan para sahabat, Siti Aisyah langsung ngedoain di rumah. Ibu juga harusnya begitu. Kalau suaminya berangkat usaha, ibu kudu doain di rumah. Pagi-pagi suami kita berangkat kerja sesuai dengan profesinya. Ada yang jadi guru ngajar, ada yang kerja di PT jadi karyawan, ada yang kerja di kantor, mungkin juga ada yang kuli, ada juga sebagian yang ojek online. Ibu ketika suami pamit berangkat, ibu langsung ambil sejadah, gelar sejadah, ibu berangkat ke sumur. Apain ke sumur? Kencing. Bukan kencing, ibu ambil air wudhu pakai mukena. Sholat duha 12 rakaat. Kenapa? Banyakan. Lah orang males mau kebanyakan dong. Kalau 12 rakaat kebanyakan, cukup ibu sholat duha 2 rakaat. Nanti habis selesai sholat duha ada doanya. Apal apa kagak? Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa anzil. Kalau apal terusin, yang apal nih. Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa anzil, wa ingkana fil ardi fa akhrij, wa ingkana ba'idan fa qarib, wa ingkana qalilan fa kasir. Apal semua. Hubub doang ya. Orang hubub doang bener. Kata-kata ibu hubub doang ya apal jadinya. Iya, itu doa yang harus dibaca bener. Kalau memang itu pegawai ibu, salut, luar biasa. Apa artinya? Ya Allah, kalau seandainya rezeki saya ada di atas langit, maka turunkan lah. Kalau rezeki saya ada di dasar bumi, maka keluarkan. Kalau rezeki saya jauh, maka dekatkan. Kalau rezeki saya sedikit, maka banyakkan. Itu bener Bu. Doa seorang istri yang solehah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa istri yang solehah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab doa istri yang soleh menembus langit, mengguncang aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya lagi usaha, istrinya ngedoa. Bahagia bapak-bapak kalau punya istri seperti itu. Bapak-bapak yang di dalam bahagia enggak tuh kira-kira? Cuma yang
yang jadi pertanyaan saya, istri kita begitu apa kagak itu Pak? Gitu. Yang jadi pertanyaan, istri kita begitu apa kagak? Jadi kalau suami berangkat bekerja, kita doain di rumah. Bener pisan, suaminya yang biasanya usaha satu hari dapat 50.000, pada hari itu beda dari hari-hari yang lain, dapatnya 5 juta. Alhamdulillah. Biasanya 50.000 satu hari, itu dapatnya 5 juta. Alhamdulillah, karena doa istri yang soleha. Nyampe pulang kerja, maluh mana nih duit tuh, blok, dia langsung kaget bininya melihat duitnya segepok. Kata bininya, Bang, Masya Allah, seumur hidup saya cendeng-endeng kawin sama abang, baru ini dikasih 5 juta. Udah besok mah kita ke Cikarang, kita ke SGC, ngapain, beli emas. Senang bener bininya. Alhamdulillah. Begitu dia keluar, Bang, ngomong-ngomong, motor lu kemana? Ya kan bininya ngajak ke SGC dikasih 5 juta, begitu lah motornya kagak ada. Ngomong-ngomong, motor lu kemana? Kata lakinya, itu gue jual. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, motor dijual. Ntar ke SGC pakai apa? Jadi kalau suami kita lagi usaha, kita sebagai istri doain di rumah supaya rezekinya gampang, supaya rezekinya banyak, supaya usahanya mudah. Begitu juga buat para suami, bapak-bapak, dengerin nih bapak-bapak nih. Kalau usaha kita lagi lancar, dapat duit banyak, kasihin ke bini kita. Betul kagak Bu? Bapak-bapak usaha lancar, bisnisnya gol, duitnya banyak, jangan lupa duitnya kasih ke bini. Setuju kagak? Karena dalam rumah tangga itu prinsipnya duit suami, duit istri. Jadi jawab yang kompak. Kalau duit suami itu duit istri, duit istri semua dia mah. Pantes suaminya pada gepeng. Jadi kalau punya duit banyak, kita hasil usaha kasih istri kita sesuai dengan omongannya. Bapak-bapak kalau ditanya mau kemana, usaha cari duit buat siapa? Buat nempanin anak bini, dianya mah kagak disebut. Begitu dapat duit sama bini pelit. Ada kagak kira-kira yang begitu? Ada, banyak. Saya tanya ada, kok jawabnya banyak? Berarti rata-rata suaminya pelit. Ini buat para lelaki, jangan pelit sama istri. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqullaha fin nisa, wahai para lelaki, takutlah kalian kepada Allah dalam masalah urusan istri-istri kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian telah mengambil mereka dengan membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya istri jangan disia-siakan, harus kita muliakan istri kita jadikan sebagai permaisuri dalam rumah tangga kita. Jangan kita jadikan sebagai pembantu, karena wanita dilahirkan ke alam dunia ini bukan untuk disakiti, tetapi untuk dicintai dan disayangi. Cocok. Kemudian kata baginda Rasul, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian telah menjadikan wanita yang kalian nikahi menjadi halal dengan sebab kalimat Allah, yaitu dengan sebuah ikatan akdun nikah. Kalau tadinya kita haram, boro-boro tidur satu kamar satu kasur bareng-bareng, bersentuhan aja kagak boleh. Begitu diikat dengan akad nikah telah menjadi halal.
kamu menghalalkan istrimu dengan menggunakan kalimat Allah, fa'ausi'u alaihinna tiswata wa nafaqah, maka berikan keluasan kepada istrimu dalam urusan masalah sandang dan pangan. Jadi jangan pelit. Kalau jadi laki mah pagi-pagi lakinya bininya minta buat nyarap, Pak, minta duit gocap buat apa? Beli uduk. Jangan ada maulid noh di Kiai Haji Abdul Rahman. Jangan nyarap dulu mah, nyarap sono ge luntar. Emang dasar lagi pelit. Malah ngajarinnya apa? Lu bawa tas yang ada gedean. Ntar ada kue-kue bugis nganggur memasukin deh. Buat gua ntar ngopi johor. Emang dasar laki pelit. Apa keutamaannya kalau suami yang kagak pelit sama istri, suami yang baik sama istri, Bu? Kata baginda Rasulullah, yuwasi'illah alaikum fil arzaq wa yufassih lakum fil a'mar. Allah akan mempermudah rezeki kita, Allah akan banyakkan rezeki kita, kemudian Allah panjangkan umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau orang lelaki pelit sama bini, satu rezekinya sempit, yang keduanya cepat mati. Kenapa cepat mati? Bininya kesel ya. Nah, bikinin kopi, karena kesel campurin posbit sedikit. Ya abu nggak begitu ya. Ya. Ya paling gulanya diganti sama garam. Makanya jangan pelit. Istri mendoakan suami kalau punya penghasilan yang gede, jangan pelit sama bini, insya Allah. Ini udah jam berapa? Wah, panas ya Bu ya. Ya Allah Bu, Ibu pahalanya lebih gede daripada saya. Saya nyampe belakangan Ibu dari pagi di sini. Ini semua akan menjadi saksi nanti pada yaumil kiamah kalau ibu-ibu di sini adalah orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, hadir bersama kita para malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat nunggu kita di sini bersolawat kepada baginda Nabi, beristighfar mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Makanya kalau malaikat belum pulang, kita jangan pulang dulu. Kapan pulangnya malaikat? Nanti selesai acara. Selesai acara baru malaikat pulang. Kita pulang ke rumah, malaikat pulangnya kemana? Menghadap Allah langsung. Kata malaikat, ya Allah, ini namanya Ibu Ona. Orang Teluk Haur, emang ada? Ada masih ganti dah. Jangan kalau ada mah. Ini Ibu Aci, ada juga. Ini Ibu Mariam, ada juga. Waduh, yang kagak ada siapa? Hindun, Ibu Hindun kagak ada. Oh no, ada katanya no. Ya udahlah, pokoknya mah buat contoh. Siapa be ya? Markonah ge enggak apa-apa lah. Kagak ada kalau Markonah mah ya. Ya Allah, ini di Markonah tadi hadir acara Maulid di Majelis Taklim At-Taqwa. Akhirnya kata Allah apa? Coba malaikat kamu lihat. Apakah dia hadirnya karena aku, karena cinta kepada baginda Nabi, atau karena di rumahnya dia ogah nyuci pakaian, di rumahnya ogah nyuci piring, di rumahnya ogah masak. Begitu dilihat, ini yang namanya Ibu Aci, ibadahnya karena Allah, karena cinta kepada baginda Nabi, maka akhirnya catatlah dia namanya di sisi nama baginda Nabi. Ada juga yang begitu dilihat, oh ini mah bukan namanya dia, ini mah nih siapa si Tuti nih. Tuti mah dia mah hadir maulid, dia bukan karena niatnya karena Allah, tapi dia mah niatnya karena menghindarin jangan sampai pakaian numpuk, dia suruh nyuci. Akhirnya kata malaikat, kata Allah, apa? Kalau begitu coba kamu balik lagi, lihat sekarang apa yang dia lakukan di rumahnya. Begitu dilihat,
ternyata dia lagi mengerjakan pekerjaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ampuni dosa-dosanya dan jadikan dia nanti sebagai ahli surgaku. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, pengen kagak masuk surga? Pengen kagak masuk surga? Masuk surga itu, ntar dulu saya lihat jam berapa ya. Panas. Ini susu. Karena saya tadi kagak ngopi, jadi tanya situ kopinya apa. Saya kagak ngopi, kata saya. Saya kagak minta susu, padahal mah karena kopi sama susu apa bedanya? Susu putih, kopi salah. Kalau kopi hitam semua. Kalau susu hitam pentilnya doang. Lanjut Bu, masih kuat? Ya udah, agak apa-apa. Kita sampai jam 2 kuat. Salut dah emang orang sini, ini orang Teluk Hawur sama orang mana nih? Emang orang sini mah doyan ngaji semuanya. Oke, sekarang poin. Kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabu ilallah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasul menjawab, salah satu asya'a. Ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengamalkan amalan tersebut dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridho Allah, maka surga adalah perkara yang mudah karena yang punya surga adalah Allah Subhanahu. Apa yang pertama? Kata baginda Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Amalan yang pertama, tiket untuk masuk surga, sholat tepat pada waktunya. Syukur-syukur bisa berjamaah, alhamdulillah. Kalau yang lelaki syukur-syukur bisa di masjid. Ustaz, saya kalau sholat pikiran saya kemana-mana, kagak khusyuk, kagak masalah. Lebih baik kita sholat pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana kagak kepikiran sholat. Betul. Bagaimana cara kita supaya khusyuk di dalam beribadah? Supaya jangan pikirannya kemana-mana, jangan terlalu banyak beban. Kadang-kadang ibu-ibu mah punya utang Bang Emo segala. Bu, ada nggak di sini Bang Emo? Banyak. Itu yang suka ngambil setornya hari apa itu ya? Ya Selasa ya. Selasa, Bu, Kamis. Itu apal banget, Bu. Kok apal banget sih, Bu? Tapi kagak kan? Kagak salah. Baru kagak salah. Biasanya ibu-ibu yang suka ngambil Bang Emok itu kerudungannya kuning kan? Iya, bercanda Bu. Iya, enggak, saya percaya ibu-ibu kagak, saya percaya. Ini mah yang banyak mah di kampung saya Bu, pada utang Bang Emok di kampung saya. Orang sini mah kagak, cuma orang sono katanya tuh tadinya belajarnya sama orang sini. Lihat coba kalau Selasa punya setoran, terus hari apa lagi tadi? Rebo setoran, Kamis, lah baru ke datang waktu maghrib, dur, adzan di masjid, kita langsung wudu. Begitu selesai usolli fardol maghribi Salasa. Diem dia begitu Selasa, ingat Selasa
setor Bang Emok. Nah ini bingungnya dia. Selasa setor Bang Emok. Kata dia Selasa, Rebo besok ada lagi. Terus Kamis juga ada. Kagak khusyuk akhirnya. Makanya supaya sholat kita khusyuk, jangan terlalu banyak beban. Hiduplah kita mengejar kebutuhan, tapi jangan mengejar keinginan. Kalau kita hidup mengejar kebutuhan, satu hari kita butuh beras 2 liter, duit 100.000. Punya duit 100.000, beras 2 liter kita adem. Tapi kalau ngejar keinginan mah, punya motor, pengen punya mobil, udah punya mobil satu, pengen punya mobil, kagak ada udahnya. Jadi lihatlah orang yang di bawah kita, jangan melihat orang yang di atas kita dalam masalah urusan dunia. Itu yang pertama, kita singkat aja nih ya, waktunya udah panas. Yang kedua apa? Tiket untuk masuk surga, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, sayangi, perhatikan kebutuhannya apa. Kalau orang tua kita udah meninggal dunia, maka doakan orang tua kita supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini kadang-kadang kita mah Buya dari masih kecil merepotin deh orang tua di sini. Kalau minta duit buat jajan nangis baik. Udah rada gede dikit, kalau bocah sekarang mah minta motor. Udah rada gede sampai udah punya laki, misah rumah tangga sama orang tua masih ngerepotin baik Bu. Bener kagak? Pagi-pagi nggak punya beras, datangnya kemana? Ayo, ke rumah orang tua. Mak, punya beras kagak? Oh iya. Kata emaknya, namanya orang tua mah kesian baik sama anak. Ada no Nengsi, coba. Kan itu Nengsi namanya. Ya maafin ya. Bukan Nengsi orang sini, ya mah. Iya, kata emaknya no Nengsi no, ambil di dapur. Lihat kemarin masih ada itu mak habis di desel sedikit, punya padi seponcor di desel teh. Begitu ini ya mak, saya ambil separoh ya, nyendok dewek. Dia mengambil ge, minta sama orang tua tapi nyendok dewek. Kata dia mak, saya paruh 2 ya. Ya udah, ini saya ambil 8 liter. Paruh 2 ngambilnya 8 liter. Berasnya segantang doang. Ya beras segantang di paruh 2 dia ngambil 8 liter, makanya disisain 2 liter. Emang dasar anak kurang ajar kan ya. Tuh. Makanya kalau kita punya orang tua, sayangi orang tua kita. Ini mohon maaf Bu, mohon maaf ini harus saya bicarakan di hadapan ibu-ibu majelis taklim, juga di depan para asatid, para kiai. Saya bukan berarti menganggap jelek orang yang suka jarah. Saya juga sama tukang jarah. Saya juga sering jarah ke makam para ulama, jarah ke makam para wali. Tapi yang menjadi persoalan bagi saya, kadang-kadang kita begini Bu, ngumpulin duit 100-200 ribu buat kemana? Katanya buat jarah. Kemana? Ke Pamijahan. Buat jarah ke Cirebon, buat jarah ke Banten. Dikumpulin duit 100-200 ribu. Pagi-pagi ibunya minta duit. Coba Neng Ani, ya minta duit. Kagak ada si Ani di sini ya. Ada mulu ah. Minta duit 10 ribu, emak pengen nyarap uduk. Apa jawab ini anaknya? Mak jangan, ini mah duit saya ngumpulin buat jarah. Ada kagak kira-kira yang begitu? Ada kagak? Kagak. Kagak ngaku. Orang tua minta 10 ribu buat nyarap uduk, pagi-pagi kagak dikasih. Ngumpulin duit 100-200 ribu, tujuannya buat ziarah ke makam para ulama, buat ziarah ke makam para wali. Apa yang kita cari coba? Kalau
Kalau yang kita cari adalah keberkahan, maka orang tua kita mempunyai barokah lebih daripada para ulama dan wali. Kalau yang kita cari adalah karomah, orang tua kita adalah keramat yang paling terbaik. Doa seorang ibu bagaikan doa seorang nabi kepada umatnya. Doa seorang ibu pada anaknya bagaikan doa seorang nabi kepada umatnya dalam sama-sama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berziarah ke makam para ulama, ke makam para wali dengan tujuan mencari karomah, maka sesungguhnya karomah terbaik adalah orang tua kita. Karomah terbesar adalah orang tua kita. Makanya kalau kita ziarah kemana-mana, jangan lupa orang tua kita kalau masih ada tinggalin. Mak, mau ngikut kagak? Saya mau ziarah ke Banten. Kagak ngikut, mau udah tua, kakinya juga udah sakit. Nih mak, duitnya tuh pegang 2 juta tuh buat mak jajan. Lah iya enak, alhamdulillah. Pulangnya beliin oleh-oleh. Kita minta doa sama orang tua kita. Kalau orang tua kitanya udah meninggal, ziarah dulu ke makam orang tua kita. Ini mah jangan sampai makam orang yang ada di Cirebon, di Pemijahan, di Sabak jauh-jauh. Makam orang tuanya mah deket, kita kagak pernah di Sabak. Ada kagak yang begitu? Mana orangnya? Kudung hitam. Ya, iya, kudung hitam banyak, makanya saya nggak nyebut yang mana orangnya. Iya Bu, makam para ulama yang jauh, makam wali yang jauh kita jug-jug. Makam orang tua kita di sebelah rumah kagak pernah disabak. Jauh di jug-jug, anggang di teang, yang dicari sama kita apa? Kalau mencari karomah, maka karomah terbaik adalah orang tua kita. Paling kagak setiap Jumat ziarah ke orang tua kita. Ini mah jarahnya setahun sekali, lebaran doang. Yang sapian bawa tikar, ada yang bawa payung. Ya, ke makam bareng-bareng. Begitu pas sampai kata emaknya, "Tong, kuburan bapak lu mana?" Tahu mak, kagak tahu, lupa saya ge. Ini tadinya di sini saya tanemin puntek kokak ini. Puntek kokaknya ada yang nyabut. Udah hilang itu kuburan bapaknya, kagak ketemu. Nah, itu kenapa? Karena kita malas ziarah ke makam orang tua. Ridhonya Allah tergantung daripada keriduan kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung daripada murkanya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, sayangi orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, doakan supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya diterima amal ibadahnya, supaya ruhnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengen punya anak soleh, pengen punya anak soleha. Bu, anak soleh dambaan kita setiap orang tua. Kita pengen punya anak soleh, tapi yang menjadi pertanyaan, kitanya udah pernah belum jadi anak soleh bagi orang tua kita? Kita pengen punya anak soleh, kitanya kagak jadi anak yang soleh. Makanya jangan salahkan anak kita kalau kagak sayang sama orang tua. Jangan salahkan anak kita kalau anak kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Kitanya dulu, betul? Kitanya dulu jadilah anak yang berbakti bagi orang tua kita. Kalau orang tua mah Pak, Bu, orang tua mah jangankan anak udah bisa baca kitab kuning, jangankan anak bisa baca tafsir, ngedenger anak bisa adzan bae di musolah tuh orang tua mau udah seneng, betul? Betul. Kita punya anak umurnya baru 4 tahun, belajar ngaji di Kiai Haji Abdurrahman, di Ustadz Usi Sanusi, di Ustadz Jepi. Itu kita sebagai orang tua jangan diem baik
kudu kita pantau anak kita. Anak 4 tahun tong tadi belajar di Ustadz Jeffrey apa ngajinya? Ngapal huruf hijaiyah mak. Nah, bocah kecil namanya dia. Apal. Coba dibaca kata anaknya, "Ma, di Ustadz Jeffrey mah di lagu." Coba jadi abatasa. Di lagu abatasa jahaho. Hafal kagak? Kalau hafal bareng-bareng dah ya. Abatasa jahaho dadaroza sashaso dotodoa gopako kalamana wahaya. Kata siapa tuh? Kata siapa tuh? Kata bocah tadi tuh begitu. Apa ya? Enak kagak suaranya? Suara bocah tadi bukan suara saya. Kalau kagak enak ya, itu orang tuanya senang luar biasa. Masya Allah, yang namanya orang tua bunga bahagia sangat luar biasa ngedengar anak umur 4 tahun hafal huruf hijaiyah. Kata orang tuanya lagi, tong, kalau ujungnya di domah bisa kagak? Bisa mah. Coba gimana? Yang tadinya abatasa jadinya abatasun. Coba dibaca sama bocah itu. Bareng-bareng dah sama ibu-ibu. Abatasun jahafun dadarozun sasyasun dotodoun gofakun kalamanun wahayun. Wih, senang aja orang adem. Kata emaknya, tong, sekarang dipatah udah, di domah akhirnya udah. Coba ma pengen denger di domah semua, yang tadinya A jadinya O, yang tadinya Ba jadinya Bu. Bisa apa kagak? Bisa mak, kata begini. Coba baca ma pengen denger. Ayo bareng-bareng dah kita baca. Ubutusu juhuhu duduruzu sushushu. Wah, diem bocah tuh. Iya bu ya, jadinya kok susu itu mah. Ya pantas itu bocah begitu duduruju sushushu dia diem. Kata bocah, "Mak, kok ini susu semua?" "Udahlah, jangan diterusin, itu mau buat bapak lu ntar malam," kata anak. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal jihad fi sabilillah, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berjuang, kalau kita punya ilmu silakan berjuang dengan ilmu kita. Yang punya harta berjuang dengan harta kita. Yang punya tenaga berjuang dengan tenaga kita. Yang punya pangkat dan jabatan berjuanglah dengan pangkat dan jabatannya. Insya Allah kalau 3 perkara ini kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Mendapat ridho Allah berarti surga adalah perkara yang mudah. Betul Bu, peringatan maulid seperti ini apa hikmahnya? Kita menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita supaya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kenal bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kagak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Masa zaman sekarang orang aku Nabi masih dipercaya kayak itu yang saya bingung. Ada di Jombang namanya Jari, julukannya Raden Arya, ngaku Nabi, ada yang percaya. Dulu ada Musadek, ngaku Nabi, ada yang percaya. Bahkan yang percayanya itu orang-orang bertitel, sarjana
S1, S2, S3 sampai S-Geprok pada percaya. Ada lagi di Jawa dulu Tugimin ngaku nabi, banyak pengikutnya. Kadang bingung, saya juga bingung, padahal nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya kalau kita muda cukup, tanamkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, bahwa tidak ada lagi nabi setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya anak kita punya akidah yang kuat, keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laksana batu karang yang berdiri di tengah lautan, tidak roboh diterjang ombak, tidak runtuh diterjang badai, tidak pudar kepanasan, sekali berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu. Kalau baca salawat juga kita enak. Kalau Nabi Muhammad mah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Ulang lagi bareng biar kompak. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Coba kalau Tugimin sallallahu ala, pantas kagak? Kagak. Iya, boro-boro jadi nabi pantas lagi ya. Cuma ya Bu, mudah-mudahan terik matahari yang panas ini menjadi saksi bagi kita semua nanti pada yaumil kiamah, bahwa kita adalah orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita baca istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita, juga dosa-dosa guru kita. Kita baca, keluarkan suara kita dengan hati yang khusyuk, agar kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah, agar kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali membawa barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulai. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya. Terus keluarin suaranya. Astaghfirullah. Ingat dosa-dosa kita dan kesalahan kita pada orang tua kita dan guru-guru kita yang telah mendahului kita. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah ya Rahmanu ya Karim, Anta Rabbul Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di siang hari yang mulia ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa orang tua kami dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Kuatkan kami dalam beribadah. Ya Allah, di tengah teriknya panas matahari di siang ini, jadikanlah sebagai saksi nanti pada yaumil kiamah bahwa kami adalah umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak nanti pada yaumil kiamah kami akan mendapatkan syafaatnya, agar kami masuk surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah ya Rahmanu ya Karim, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah,
Jadikanlah negeri kami ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, tentram dan sentosa. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, terimalah segala amal soleh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, mungkin nanti masih ada doa terakhir. Setelah ini jangan beranjak dulu, kita nunggu komando dari pengatur acara. Tadi saya nggak tahu apa langsung doa apa enggak gitu. Oh gitu. Langsung gitu. Ya kalau langsung doa kita udah doa. Tapi saya mau baca pantun, boleh? Ikan gurame makannya tikus. Salah. Ikan gurame ikan gabus. Ikan arwana makanya tikus. Supaya silaturahmi kita kagak putus, ibu-ibu kumpulin duit cari 100.